Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Domingos dos Santos, NPM 12220097, semester 5, program studi agribisnis, Universitas Timur. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang cara atau praktek pengolahan lahan kering. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Dalam pengolahan lahan kering, hal pertama yang harus kita ketahui yaitu apa itu lahan kering. Lahan kering merupakan lahan dengan ketersediaan air terbatas, kondisi tanah yang kurang subur atau minim unsur hara, dan memiliki tekstur tanah berpasir dengan suhu yang sangat tinggi dan kelembapan rendah. Dalam membudidayakan tanaman, tentu saja kita perlu untuk mengolah lahan tersebut untuk kita tanami. Alasan pengolahan lahan itu sendiri yaitu untuk meningkatkan produktivitas, pelestarian sumber daya alam, dan mendukung pertanian berkelanjutan. Berikut adalah pengolahan lahan kering berlereng dengan terasering. Terasering itu sendiri merupakan metode konservasi dengan membuat teras-teras yang dilakukan untuk mengurangi panjang lereng, menahan air sehingga mengurangi kecepatan dan jumlah aliran permukaan, serta memperbesar peluang penyerapan air oleh tanah. Manfaat terasering diantaranya yaitu mengurangi erosi tanah, meningkatkan efisiensi penggunaan air, menciptakan ruang optimal untuk pertumbuhan tanaman, mengendalikan air hujan, dan mengurangi risiko banjir. Tanaman yang sering dibudidayakan atau ditanam pada terasering antaranya tanaman cabai, tanaman nanas, tanaman palawija, tanaman terong-terongan, tanaman umbi-umbian, tanaman kacang-kacangan, tanaman hortikultura, dan tanaman buah-buahan. Dalam pembuatan terasering, kita membutuhkan sebuah alat, yaitu bingkai A, untuk mengukur tingkat kemiringan suatu lereng atau tebing. Alat yang diperlukan untuk membuat bingkai A adalah 2 buah tongkat kayu berukuran 2 meter, 1 buah tongkat kayu berukuran 1 meter, 3 buah paku, hamar atau palu, dan seutas tali berukuran 2 meter. Kemudian pakukan ketiga kayu tersebut membentuk huruf A seperti gambar yang ada pada video ini. Setelah pembuatan bingkai A, lanjut ke pembuatan terasering menggunakan bingkai A untuk menentukan titik kontur. Setelah menentukan titik kontur, langsung kita olah lahan tersebut untuk membentuk terasering. Kita masuk ke pembuatan mikroorganisme lokal. Mikroorganisme lokal adalah sekumpulan mikroorganisme yang bermanfaat sebagai starter dalam penguraian, fermentasi bahan organik menjadi pupuk organik padat maupun cair. Mikroorganisme lokal dapat dihasilkan dari fermentasi bahan alami. Mikroorganisme sering digunakan dalam pertanian untuk pembuatan pupuk organik. Cara pembuatan mikroorganisme lokal juga cukup mudah. Salah satunya yaitu pembuatan mikroorganisme lokal menggunakan
cucian air beras. Bahan-bahan yang diperlukan yaitu cucian air beras, gula, dan cincangan buah-buahan masak. Campurkan ketiga bahan tersebut menjadi satu, dan setelah tercampur, simpan campuran tersebut di dalam wadah dan tutup rapat agar serangga tidak dapat masuk, namun bisa ditembus oleh oksigen atau udara. Simpan campuran tersebut di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. Setelah 14 hari, campuran tersebut akan mengeluarkan bau busuk, yang berarti proses tersebut telah berhasil. Oke, kita masuk ke proses pembuatan pupuk biochar. Pupuk biochar adalah senyawa karbon berbutir halus yang diperkaya dengan pupuk seperti kompos. Biochar sendiri merupakan bahan padat kaya karbon yang dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna dari sisa-sisa limbah organik seperti limbah pertanian. Pupuk biochar memiliki banyak manfaat di bidang pertanian. Di antaranya yaitu meningkatkan kesuburan tanah, meningkatkan kandungan hara dalam tanah, meningkatkan pH tanah, meningkatkan produktivitas, dan masih banyak lagi. Alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan pupuk biochar. Alat, sekop dan ember. Bahan, 1 karung sekam bakar, 1 karung kotoran hewan, 1 karung cincangan dedaunan hijau, 1 kilo gula pasir, 2-3 kilo dedak, mol atau mikroorganisme lokal, dan air. Campurkan kotoran hewan, sekam bakar, cincangan daunan hijau, dan dedak. Kemudian larutkan 5 genggam gula pasir dan 1 botol mikroorganisme ke dalam 1 ember air. Aduk hingga rata. Kemudian larutan mol tersebut disiram pada campuran pupuk biochar. Siram hingga basah dan merata. Kemudian campur semua bahan menjadi satu. Gunakan sekop untuk mempercepat pencampuran pupuk dan lakukan berulang sampai pupuk benar-benar basah dan merata. Setelah tercampur merata, tutup campuran tersebut dengan karung agar terhindar dari sinar matahari. Setelah 3 hari dalam proses pembuatan pupuk, lakukan pembalikan ulang agar pupuk terfermentasi secara sempurna. Lakukan hal tersebut berulang sampai pupuk benar-benar jadi dan siap digunakan. Cara pengaplikasian pupuk biochar. Kompos biochar dapat disebarkan pada tanah atau area sekitar tanah yang akan ditanami. Biochar dapat diaplikasikan 2 minggu sebelum tanam. Biochar dapat
campurkan dengan campuran media tanam dengan perbandingan 50/50. Demikian video praktek pengolahan lahan kering, kemudian pembuatan mikroorganisme lokal dan pembuatan pupuk biochar. Semoga bermanfaat teman-teman.